Baik, terima kasih Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia untuk telah mengundang saya dan juga fellow speakers dan Bu Indah sendiri sebagai moderator. Ada 3 trigger issues sebetulnya yang PR dikasih ke saya hari ini. Mungkin saya langsung tapi membaginya dengan 3 hal begitu ya. Next please. Jadi yang pertama saya urutannya sebetulnya kalau di pertanyaannya ini urutan kedua tapi saya jadikan pertama. Jadi bagaimana IDCTA bisa memobilize private sectors dalam perdagangan karbon begitu. Next. Kalau langsung sebetulnya IDCTA itu adalah asosiasi dari kumpulan project owners dan project developers. Jadi memang gudangnya private sectors. Jadi sudah boleh dibilang sudah bisa sedikit menjawab, itu yang pertama. Struktur organisasi kita seperti ini, misi kita ada 4. Satu sebagai mitra strategis pemerintah, kemudian bagaimana kita menavigasi anggota untuk bisa bersaing dalam pasar global karena battle yang utama itu sebenarnya di pasar global bukan di dalam negeri. Yang ketiga tentu kita selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan, mengoptimalkan carbon ecosystem. Yang keempat ini mungkin yang paling penting buat kami, kita mendahulukan atau memprioritaskan business ethics. Karena kadang-kadang di Indonesia ini ethics itu yang mahal sekali ya. Kalau kalah bersaing bikin tandingan begitu kan, circumvention dan lain-lain. Jadi IDCTA sangat mengharamkan itulah kira-kira begitu. Next. Cluster dari anggota kita seperti ini, ranging dari renewable energy sampai Volu. Ada Pertamina, ada PLN. Pertamina mungkin temannya Pertamina International Shipping, tapi kita NRE yang menjadi anggota kita, PLN juga. Next. Ada milestone acara yang kita selalu lakukan. Di sini adalah kita setiap tahun mengadakan acara Carbon Digital Conference, mengawinkan antara carbon platform dengan project-project conventional carbon development. Tahun ini akan kita selenggarakan di Bandung, di kampus ITB karena kita akan fokus kepada CCS, CCUS dengan juga ada tambahan nature base. Next. Kalau kita lihat achievementnya, yang pertama tadi ada acara Carbon Digital Conference. Untuk inovasi kita sudah menerbitkan white paper di bulan Desember bersama PwC dan juga mewawancara hampir semua stakeholders termasuk beberapa negara yang menjadi buyers, potensi buyers kita. Next. Nah kemudian pertanyaan kedua, enabling credible and transparent carbon trading. Ini next, kita lakukan dengan 3 hal. Jadi kebetulan IDCTA juga sempat terlibat untuk memberikan advice kepada tim transisi Presiden Prabowo dan inilah kira-kira roadmap-nya dari climate, community, dan biodiversity. Next. Apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah punya joint task force dengan salah satu standar terbesar, next, yaitu Verra di tahun 2023 dan Gold Standard di tahun 2024. Next. Ini roadmap kira-kira ekosistem karbon ke depan. Jadi kalau di Perpres 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon yang belum merecognize voluntary market, di sini mudah-mudahan bisa terjawab. Next. Kemudian nanti di sesi selanjutnya mungkin nanti ada anggota Dewan Pakar kita, Pak Hengki. Ini presentasinya Pak Hengki saya pinjam sedikit. Jadi ekosistem dari aturan CCS, CCUS di Indonesia itu udah lengkap. Ini Pak Hengki yang bikin nih. Jadi semua jawaban pertanyaan apa voluntary market itu nggak ada kalau di Perpres.
Perpresnya CCS sudah ada gitu ya kira-kira Pak Hengki ya. Next. Dan Indonesian Carbon Trade Association juga sudah menandatangani kesepakatan dan MOU dengan salah satu standar CCS yang sekarang sudah ready sebetulnya bisa kita pakai, yaitu GCC, Global Carbon Council, yang disupport oleh Qatar government, dan mudah-mudahan nanti di acara Desember kita bisa lihat bagaimana salah satu pilot project yang dipimpin oleh Pak Hengki bisa on air gitu ya, dengan mekanisme metodologi yang bisa dicapai. Next. Ini potensi Indonesia, jadi ada dari energi, dari volume, dan dari carbon capture. Next, kalau kita melihat potensi dari forestry saja, kita lihat kurang lebih kalau jalan semua, ada 480 proyek yang ngantri saat ini di sektor kehutanan. Hopefully bisa deliver sekitar 240 juta ton per tahun. NDC kita itu hanya 80-an juta ton. Jadi kalau kita bisa jalan dengan baik, 150-160 juta ton kita bisa ekspor dengan corresponding adjustment. Jadi bisa dibayangkan NDC tercapai, corresponding adjustment juga jalan, benefitnya kepada negara. Mudah-mudahan 8% target Pak Prabowo bisa tercapai dengan ini. Next. Saya tidak akan sebut satu persatu ini, tapi inilah kira-kira benefitnya, bagaimana job creation bisa diciptakan dari berjalannya ekonomi karbon yang baik gitu. Next. Kemudian financial potential, apakah itu artikel 6, non-artikel 6, dan perbedaannya seperti apa. Next. Contoh-contoh dari pilot project yang sudah kita siapkan, dan ini juga under framework ASEAN. Next. Ada di Kalteng, ada di Papua. Next. Dan ini juga saya pinjam juga, ini potensi CCS, CCUS yang bisa kita manfaatkan. Next. Update regulation seperti apa? Next. Indonesia sudah menandatangani MRA dengan gold standard, very soon dengan Vera dan Plan Vivo, dan tentu GCC. Next. IDCTA juga alhamdulillah sudah mengantar GCC ketemu Deputi PPI untuk persiapan MRA antara SRN dengan GCC. Jadi nanti mudah-mudahan proyek yang akan kita showcase di bulan Desember di Bandung sudah diperoleh MRA-nya. Next. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir dari PR yang diberikan ke saya, advancing regional cooperation dan market linkages seperti apa? Next. Aktivitas IDCTA tahun lalu, salah satunya adalah kita menandatangani Memorandum of Collaboration dengan ACCF, ASEAN Common Carbon Framework dengan Thailand, Malaysia, dan Singapore Sustainable Finance Association. Jadi kita ingin mengaccelerate carbon market within the regional of ASEAN. Next. Ini anggotanya, saya signatory-nya, dan di sini ada Executive Committee, Mas Robert, mungkin silakan berdiri. Kalau ini biar kenal semua. Next. ACCF pointers, ada operationalized governance, deliver, work stream-nya seperti apa, pilot projects-nya. Indonesia dalam hal ini IDCTA yang melit pilot projects. Next, takeaways-nya apa? Next. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Indonesia ini punya potensi tech-based maupun nature-based yang luar biasa. Tadi saya sampaikan IDCTA members juga terdiri dari TBS dan NBS, tech-based dan nature-based. Ada 240 juta ton kira-kira available within the next 5 to 10 years, dan kita sudah melakukan joint task force dengan gold standard maupun Vera. IDCTA juga sudah menandatangani MOC untuk ASEAN Common Carbon Frameworks, dan mutual recognition SRN gold standard sudah dilakukan. Kemudian tentu IDCTA dan anggota selalu mensupport Government of Indonesia dalam climate mitigation action, dan kita tentu selalu mengedepankan hal itu. Next.
Mudah-mudahan kita ingin undang nanti Ibu Bapak sekalian di acara Bandung, kita naik wush rame-rame, dan yang terakhir, kalau yang belum menerima atau mendapatkan akses terhadap white paper, silahkan di-scan, next. Silahkan di-scan di barcode untuk mendapatkan kopinya. Terima kasih, mudah-mudahan saya tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.